Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winarto Palakum dengan NIM 94142445 dari kelas E. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yaitu tentang vintage konvensional. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita lanjut saja untuk di slide yang pertama. Oke, baik, masuk untuk di slide yang pertama. Apa sih itu vintage? Vintage atau disebut dengan financial technology adalah inovasi yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan, meningkatkan, atau mengotomatisasi layanan dan proses keuangan. Vintage menggabungkan software, algoritma, dan aplikasi untuk membantu perusahaan, pelaku bisnis, maupun individu dalam mengelola operasi keuangan mereka. Vintage bukan sekedar aplikasi pembayaran, ini adalah ekosistem besar yang mencakup perbankan, investasi, asuransi, peminjaman, hingga mata uang digital. Untuk di slide kedua ini kita yaitu membahas tentang model vintage. Model vintage biasanya dibedakan dari cara layanan dan uang berjalan. Beberapa model yang umumnya adalah platform based, data driven, sense, premium, dan biaya transaksi. Di Indonesia juga sering muncul dalam bentuk payment gateway atau P2 lending, crowdfunding, dan wealth hedge dan insurance. Contoh dari beberapa yang payment yang disebutkan di atas, satunya yaitu payment atau yang biasa disebut itu membantu pembayaran dan transfer digital. 2. Lending P2P yaitu mempertemukan pemberi dana dan peminjam. Yang ketiga yaitu investasi atau wealth hedge yaitu membantu investasi atau pengelolaan aset. Dan berikutnya itu insurance hedge atau instrument hedge, layanan asuransi digital. Dan yang terakhir itu SaaS vintage, software keuangan untuk bisnis lain, misalnya API pembayaran. Baik, untuk di slide yang ketiga ini yaitu kita membahas tentang arah vintage kemana. Nah, arah vintage sekarang makin ke layanan yang lebih personal, lebih cerdas, dan lebih terintegrasi ke aktivitas harian. Tren 2026 menunjukkan fokus pada al-finansial, keputusan kredit real time, open banking, embedded finance, pembayaran lintas negara, dan integrasi blockchain untuk keamanan serta otomatisasi. Di Indonesia, arah besarnya juga mengarah ke dukungan untuk UMKM, akses kredit yang lebih cepat, serta keuangan yang lebih aman dan teratur lewat regulasi. Ada juga dorongan ke investasi berkelanjutan dan layanan yang lebih relevan untuk kebutuhan sehari-hari pengguna. Nah, tadi kita kan sudah membahas apa sih itu vintage, modelnya seperti apa, dan arahnya kemana. Sekarang kita akan membahas tentang kasus konvensional PT Crowd. PT Crowd membangun Bangsa CNB adalah sebuah perusahaan teknologi keuangan dan vintage yang bergerak di bidang peer-to-peer lending dengan fokus yang sangat spesifik, yaitu ke sektor pertanian. Untuk kasus PT Crowd itu sendiri atau Crowd membangun Bangsa, pada dasarnya berkaitan dengan praktik vintage di sektor pertanian yang menghubungkan investor dengan petani melalui skema pendanaan. Awalnya, Crowd hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses modal petani dengan sistem peer-to-peer lending. Namun, dalam perjalanannya muncul berbagai persoalan seperti keterlambatan pengembalian dana kepada investor, kegagalan panen yang tidak terkelola dengan baik, serta transparansi data yang dipertanyakan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari para pemberi dana karena dana yang diinvestasikan tidak kembali sesuai perjanjian. Setelah kita membahas tentang kasus PT Crowd sendiri, nah di sini kita membahas dampak kasus PT Crowd terhadap masyarakat. Yang pertama, 1. Kerugian finansial bagi investor. Banyak masyarakat yang menanamkan dana melalui platform Crowd mengalami keterlambatan bahkan gagal bayar. Hal ini membuat investor kehilangan sebagian atau seluruh modalnya sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap investasi berbasis vintage. Yang kedua, menurunkan kepercayaan terhadap vintage. Kasus ini membuat masyarakat menjadi ragu menggunakan layanan vintage khususnya di sektor peer-to-peer lending. Padahal vintage seharusnya menjadi solusi inklusi keuangan, tetapi justru dianggap berisiko tinggi. Yang ketiga, ketergantungan petani
ketergantungan petani terganggu. Nah, petani yang sebelumnya tergantung pada pandangan dari crowd menjadi kesulitan mendapat modal usaha. Akibatnya, aktivitas pertanian seperti penanaman dan produksi bisa terhambat. Keempat, yaitu resiko sosial di masyarakat pedesaan. Kegagalan pembiayaan dapat memicu konflik antara petani, pihak pengelola, dan investor. Selain itu, tekanan ekonomi yang meningkatkan bisa berdampak pada kesejahteraan keluarga petani. Kelima, yaitu citra buruk terhadap sektor pertanian berbasis teknologi. Program digitalisasi pertanian jadi ikut terdampak karena masyarakat mulai meragukan efektivitas dan keamanan sistem berbasis teknologi dalam sektor ini. Dan yang terakhir yaitu keenam, mendorong perhatian regulator. Kasus ini membuat pemerintah dan otoritas keuangan lebih ketat dalam mengawasi fintech. Dampaknya bagi masyarakat adalah munculnya regulasi yang lebih kuat, tetapi juga bisa membuat akses menjadi lebih terbatas. Kesimpulannya, fintech adalah teknologi yang mempermudah layanan keuangan seperti pembayaran dan peminjaman, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mengakses dana dan melakukan transaksi dengan cepat. Perkembangan fintech juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani. Namun, kasus PT Krot menunjukkan bahwa fintech juga memiliki resiko seperti gagal bayar dan kurangnya transparansi yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, fintech tetap perlu diawasi oleh pemerintah dan digunakan secara hati-hati agar manfaatnya bisa dirasakan dan dapat menimbulkan. Kesimpulannya, fintech adalah teknologi yang mempermudah layanan keuangan seperti pembayaran dan peminjaman, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mengakses dana dan melakukan transaksi dengan cepat. Perkembangan fintech juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani. Namun, kasus PT Krot menunjukkan bahwa fintech juga memiliki risiko seperti gagal bayar dan kurangnya transparansi yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, fintech tetap perlu diawasi oleh pemerintah dan digunakan secara hati-hati agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa menimbulkan kerugian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.